Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Zaki Akila dengan NPM 233510430 akan mengkonfigurasikan soal yang diberikan untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, soal yang pertama adalah pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran charge prosedur. Dan berikut adalah konfigurasinya. Dan sekarang kita lanjut ke SS-an SMP chat saya karena laptop yang dijalankan kamera mati. Baik, untuk tampilan awal begini, dan kita melihat multiprosesor, main memory, dan charge-nya. Untuk memory organizationnya SMP, number of prosesornya 1, Snoopy protokolnya Messi, busnya random, dan bitsnya 32, words by blocknya 64, words in main memory nya 4096, block size nya 256 byte, dan main memory access nya 1 MB. Dan sekarang kita mencari set associative for away. Kalau for away itu kita mencari block in charge-nya 16 dan 4 KB charge size-nya. Dan kalau for away itu kita 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kalau yang two way itu 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi charge size-nya kita ganti jadi 8 kalau ingin mencari yang two way. Baik, sekarang kita ke filenya dan kita pencet PRG. Selanjutnya kita pilih compile ya, dan kita checklist dan tekan OK. Selanjutnya kita konfigurasikan dengan memencet charge dan pencet OK, dan pencet tekan ini dan pencet complete dan execute. Dan setelah kita menunggu hasil hitsnya 93,344% dan 6,656%. Selanjutnya saya akan mencari set associative egg-way. Kalau egg-way sama yang kayak saya bilang tadi, 16 dibagi 4 untuk 4-way. Kalau untuk egg-way 16 dibagi 8. Jadi kita mencari 2. Terus kita mencet OK. Dan kita mencet OK lagi untuk mencari konfigurasinya. Dan kita pencet yang kayak tadi complete dan execute. Dan setelah kita tunggu hasilnya, untuk local hitsnya and miss-nya 93,700% dan 6,300%. Dan lanjut dengan soal yang diberikan. Pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associative V? Mengapa? Yang pertama, miss rate menurun dengan meningkatnya associativity. Hal ini karena dengan tingkat associativity yang meningkat, jumlah blok yang dicopy ke charge secara bersamaan menjadi makin besar, sehingga kemungkinan miss menjadi menurun. Dengan kata lain, semakin besar ukuran charge dan tingkat associativity, maka kemungkinan blok yang dicari ada di charge juga meningkat, sehingga miss rate menurun. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran charge? Mengapa? Iya, meningkat karena jumlah line yang tersedia pada charge untuk menampung blok yang disalin dari memori utama semakin besar. Tingkat asosiatif meningkat sering dengan ukuran charge.
Akibatnya, ketika prosesor meminta data yang tersimpan di alamat memori tertentu, blok tersebut mungkin ada di dalam cache atau head cache. Tingkat asosiatif yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak blok disalin ke cache secara bersamaan, yang mengurangi kemungkinan misread. Untuk pertanyaan yang ketiga, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkat kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat, dari direct ke two-way ke four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully associative? Untuk jawabannya, iya, dalam hal menurunkan misread, direct map ke two-way set associative memainkan peran terbesar. Two-way ke four-way set associative juga memberikan manfaat yang signifikan, meskipun tidak sebesar langkah pertama. Sebaliknya, four-way ke eight-way set associative dan eight-way ke fully associative memberikan manfaat yang semakin berkurang dalam hal penurunan misread dan datang dengan peningkatan kompleksitas. Untuk soalan nomor 2, mencari pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement policy. Dan ini adalah prosedurnya. Lanjut ke aplikasinya. Kita mencari konfigurasinya dulu dengan yang dikasih tadi. Untuk number of processor 1 dan memakai SMP, Snoopy protokol Messi, bus arbitrationnya random, word wide-nya 16, word by block-nya 8, block in main memory 16384, block size-nya 16 bytes, main memory size-nya 256 kilobytes, dan block in charge-nya 256, charge size-nya 4 KB, mappingnya kita mencari fully associative. Dan selanjutnya kita okein. Dan kita lanjut ke filenya. Saya memilih mdlgd dan di checklist, terus pencet OK. Terus lanjut ke untuk menjalankannya dengan memencet charge, tekan OK, dan kita tekan dari step by step ke complete, dan kita tekan execute. Setelah kita menunggu, hasil local hits and miss-nya 76,715% dan 23,285%. Selanjutnya untuk Vivo dan LFU-nya kita tinggal pilih dari replacement policy ini, dan kita jalankan sesuai block in charge-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya membuat satu aja di video ini, dan selanjutnya ada di laporan saya. Untuk pertanyaannya, pertanyaan nomor 2, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jelaskan. Menurun, karena jumlah data yang dapat disimpan dalam cache meningkat seiring dengan ukuran blok. Kemungkinan blok yang dicari ada di cache juga meningkat. Misread menurun. Untuk soal nomor 2, bagaimana pengaruh replacement policy terhadap misread untuk setiap ukuran blok? Jelaskan. Untuk ukuran blok kecil, yang LRU-nya masih efektif, tetapi manfaatnya bisa berkurang jika banyak data yang dimuat dalam blok besar tidak relevan untuk akses berikutnya. Untuk MV4 dan random, efek negatifnya lebih besar karena ukuran blok yang besar dapat menyebabkan lebih banyak misses. Untuk yang LFU, jika data yang sering diakses memang diakses berulang kali, tetapi jika data dalam blok besar tidak semua relevan, maka efisiensinya bisa berkurang. Untuk ukuran blok yang kecil, ukuran blok yang besar, LRU masih efektif, tetapi manfaatnya bisa berkurang jika banyak data yang dimuat dalam blok besar tidak relevan untuk akses berikutnya. Untuk MV4 dan random, efek negatifnya lebih besar karena ukuran blok yang besar dapat menyebabkan lebih banyak misses.
Jika data yang sering diakses untuk yang LFU, jika data yang sering diakses memang diakses berulang kali, tetapi jika data dalam blok besar tidak semuanya relevan, maka efisiensinya bisa berkurang. Dan untuk pertanyaan nomor 3, secara umum manakah replacement polisi dengan misread terbaik dan mana yang paling buruk? Untuk jawabannya, yang LRU efektif dalam mengurangi misread pada trace dengan pola akses yang sering berulang dan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma penimpaan lainnya. Untuk yang FIFO menghapus line charge yang pertama kali masuk ke charge, sehingga line charge yang baru saja digunakan tidak tetap tersimpan. Untuk yang LFU menghapus line charge yang paling tidak sering digunakan, sehingga line charge yang lebih sering digunakan tetap tersimpan. Nomor yang 4, analisislah apakah setiap trace file mengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy. Apakah manfaat kinerja seluruh replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace-nya? Jawabannya, kinerja setiap peraturan pergantian dipengaruhi oleh setiap trace file. Pola akses data dalam trace file memengaruhi kinerja algoritma penimpaan. Dan berikut adalah beberapa contohnya. Yang untuk LRU mengurangi misread dengan meningkatnya ukuran blok dan melakukannya dengan lebih baik dibandingkan dengan algoritma penimpaan lainnya. LRU juga efektif dalam mengurangi misread pada trace dengan pola akses yang sering berulang. Untuk yang FIFO menghapus line charge yang pertama kali masuk ke charge, sehingga line charge yang baru saja digunakan tidak tetap tersimpan. Untuk yang LFU menghapus line charge yang paling tidak sering digunakan, sehingga line charge yang lebih sering digunakan tetap tersimpan. Dalam sintetis, algoritma penimpaan yang tepat dapat mengurangi tingkat kesalahan dengan meningkatnya ukuran blok. Jika ada kesalahan kata atau kurang lengkap dengan penjelasannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.